Hola Sobat Info Bola, kembali lagi bersama admin di sini. Di video kali ini kita akan membahas berita terbaru seputar Timnas Indonesia. Setelah Ketua Umum Erick Thohir mengumumkan bahwa Indonesia akan menghadapi Timnas Turkmenistan pada FIFA Matchday di bulan September, kini saatnya bagi pelatih Sintayong untuk bersiap mengenai susunan pemain yang tepat untuk Timnas Indonesia. Hal tersebut tak lepas dari jadwal yang berbarengan dengan Timnas U23 yang juga mengikuti kualifikasi Piala Asia U23. Oleh karenanya, kini tentu saja Sintayong harus benar-benar mengatur susunan pemain dan kedalaman skuad dikarenakan skuad senior yang kini didominasi oleh pemain U23. Nama-nama pemain muda seperti Marcelino, Rizky Ridho, Arhan Pratama, Ivar Jenner, Rafael Struijk, Elkan Bagot, serta Witan Sulaiman sudah dipastikan akan absen pada ajang FIFA Matchday ini. Mereka semua berkemungkinan akan dipersiapkan untuk menghadapi Timnas Cina Taipei pada tanggal 9 September, satu hari setelah FIFA Matchday melawan Turkmenistan. Oleh sebab itu, Coach Sintayong berkemungkinan akan benar-benar menggunakan Timnas senior pada ajang kali ini. Berikut ini merupakan perkiraan formasi dari Timnas Indonesia senior pada pagelaran FIFA Matchday melawan Timnas Turkmenistan. Coach Sintayong berkemungkinan besar akan menggunakan formasi dengan memasang 3 pemain belakang, 4 pemain tengah, dan 3 pemain penyerang. Yang mana pada posisi kiper nama Syahrul Trisna berkemungkinan besar akan kembali diberikan jam terbang setelah sebelumnya dirinya juga tampil saat Indonesia melawan Timnas Palestina. Dirinya yang selama kepelatihan Sintayong selalu berada di bawah bayang-bayang Nadeo kini akhirnya dapat terlepas dari itu semua. Performa dari penjaga gawang lokal ini juga tidak perlu diragukan lagi. Pada ajang FIFA Matchday di bulan Juli yang lalu, dirinya dapat memberikan penyelamatan yang bagus untuk mempertahankan gawang Timnas Indonesia. Sehingga Coach Sintayong berkemungkinan akan kembali memanfaatkan jasanya pada pagelaran ini. Sementara itu, pada posisi pemain belakang nampaknya Jordi Amat akan kehilangan partner tandemnya dikarenakan keduanya harus memperkuat Timnas U23 di ajang kualifikasi Piala Asia. Namun sepertinya mau tidak mau Jordi Amat akan melakoni pertandingan bersama dengan Rahmat Irianto dan juga Sandy Walsh yang baru akan melakukan debutnya bersama Timnas Indonesia. Tentu saja Timnas Indonesia tidak perlu khawatir dengan susunan pemain belakang yang berbeda. Karena kedalaman skuad yang kini sudah bagus membuat tim pelatih dapat dengan mudah melakukan rotasi para pemain. Sehingga kemungkinan ketiga pemain juga dapat tampil solid dengan bermodalkan performanya yang sangat baik di level klub. Saine Patinama. Nama Saine Patinama sudah pasti akan mengisi pos sisi kiri lini tengah dikarenakan Pratama Arhan yang harus mempersiapkan diri pada ajang kualifikasi Piala Asia. Namun sudah tentu kualitas dari pemain naturalisasi terbaru ini berada di atas rata-rata. Di level klub nama Saine Patinama selalu tampil sebagai pilihan utama dan selalu tampil selama 90 menit pertandingan. Umpan silangnya yang sangat memanjakan dan long pass-nya yang memiliki akurasi sebesar 90% sudah tentu akan dapat membantu penyerangan dari Timnas Indonesia. Asnawi Mangkualam. Asnawi Mangkualam yang kini sudah tidak ada di Timnas U23 dapat tampil dalam pagelaran ini. Dirinya yang semula akan digantikan oleh Sandi nampaknya akan mendapatkan tempatnya di Timnas Indonesia dalam situasi ini. Hal tersebut tentu saja akan sangat memberikan keuntungan bagi Timnas Indonesia. Sandy Walsh yang baru mendapatkan debutnya sangat layak diberikan jam terbang dan juga Asnawi dengan daya juangnya sangat layak untuk menyumbangkan tenaganya bagi skuad Garuda Nusantara. Apalagi setelah pertandingan melawan Timnas Argentina, performa dari Asnawi Mangkualam terus naik dan bahkan menjadi pembicaraan di Liga Korea. Hal tersebut tentu saja membuat Coach Sintayong tidak memiliki keraguan untuk memasukkan anak kesayangannya ke dalam skuad inti Timnas Garuda melawan Timnas Turkmenistan. Mark Anthony Klok. Mark Klok sudah tentu akan kembali mengisi pos permainannya di lini tengah Timnas Indonesia. Kemampuannya yang cukup konsisten di level Timnas maupun klub membuat dirinya sangatlah layak untuk bisa masuk ke dalam skuad inti Timnas Indonesia. Selain itu, kemampuannya dalam mengatur tempo permainan di lini tengah sangatlah dibutuhkan bagi Timnas Indonesia. Penguasaan bola yang tinggi dan memaksimalkan setiap peluang merupakan salah satu yang menjadi gambaran dari pemain asal Persib Bandung tersebut. Dirinya juga selalu menjadi pilihan utama dari tim pelatih untuk melakukan eksekusi bola-bola mati yang terjadi di dalam lapangan. Sehingga sudah tentu dirinya akan kembali masuk ke dalam skuad utama Timnas Indonesia saat berjumpa Timnas Turkmenistan pada 8 September mendatang. Ricky Kambuaya. Nama Ricky Kambuaya nampaknya akan kembali mendapatkan tempatnya di skuad inti Timnas Indonesia.
Posisi gelandang serang yang sebelumnya dikuasai oleh Marcelino kini dapat diisi oleh dirinya yang saat ini membela klub Dewa United. Seperti yang kita ketahui, Ricky Kambuaya merupakan sosok pemain gelandang serang yang sangat lincah di dalam lapangan. Bahkan saat pagelaran AFF dirinya masuk ke dalam jajaran pemain terbaik dalam ajang tersebut. Sehingga sudah tentu kualitas yang dia miliki sudah tidak dapat diperdebatkan. Hanya tinggal menunggu waktu agar dirinya dapat kembali dalam top performnya seperti dahulu. Dan momen tersebut dapat dia dapatkan pada ajang melawan timnas Turkmenistan nanti. Ajang tersebut akan menjadi laga penentuan dirinya layak atau tidak untuk masuk ke dalam skuad Piala Asia mendatang. Stefano Lillipali. Tidak lagi muda namun performa dari pemain naturalisasi asal Belanda ini sangatlah layak untuk menjadi pilihan utama dari pelatih Sintayong. Kualitasnya yang konsisten di dalam pertandingan level klub dengan akurasi passing dan juga umpan silang membuatnya dapat menjadi opsi terbaik untuk timnas Indonesia saat ini. Apalagi dirinya juga memiliki semangat dan daya juang yang membuatnya dapat menunjukkan performa 100% saat membela timnas Indonesia. Oleh karenanya tentu saja namanya patut diperhitungkan oleh tim pelatih dan memasukkan namanya ke dalam skuad inti timnas Indonesia di FIFA Matchday bulan September mendatang. Sadil Ramdhani. Meskipun nama Sadil Ramdhani sempat menjadi kontroversi beberapa minggu yang lalu. Namun kita tidak bisa menutup mata bahwa dirinya merupakan pemain potensial yang dimiliki oleh timnas Indonesia. Pelatih Sintayong harus dengan bijak menggunakan 100% kemampuan dari sang pemain agar dapat menciptakan kontribusi yang optimal bagi skuad Garuda Nusantara. Karena seperti yang kita ketahui, Sadil Ramdhani memiliki penampilan yang mengagumkan bersama timnya di Liga Malaysia. Dari 12 pertandingan dirinya dapat menciptakan 6 gol dan 7 assist bersama Sabah FC. Sudah tentu FIFA Matchday di bulan September ini Sadil Ramdhani harus menunjukkan bahwa dirinya layak untuk bisa memperkuat timnas Indonesia. Dendi Sulistiawan. Meskipun dirinya belum menciptakan gol banyak di level timnas senior, namun dirinya tentu tetap akan diperhitungkan bagi Sintayong. Hal ini tak lepas dari filosofi permain pelatih asal Korea Selatan tersebut yang tidak memerlukan striker untuk menjalankan strateginya. Peran dari pemain asal Bayangkara tersebut hanya perlu mencari ruang dan juga menjadi pemain pemantul bola untuk bisa melancarkan serangan cepat dari timnas Indonesia. Akan tetapi nama Dimas Derajat juga berkemungkinan akan dipasang pada posisi yang sama. Keduanya merupakan tipe striker murni yang dimiliki oleh timnas Indonesia yang masih perlu banyak evaluasi untuk bisa lebih berkembangan ke depannya. Itulah tadi merupakan perkiraan formasi timnas Indonesia saat berjumpa dengan timnas Turkmenistan pada ajang FIFA Matchday di bulan September mendatang. Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar.